Halo teman-teman, kali ini saya akan share 3 cara lunasi pinjaman tanpa bayar tagihan. Nah, video ini sebagai bentuk jawaban saya atas komen-komen di Facebook, di Instagram, atau di YouTube saya tentang banyak yang bertanya, "Bang, saya bisa melunasi tagihan tapi nggak perlu bayar, apakah bisa?" Nah, saya jawab bisa ya teman. Ada 3 yang harus teman-teman perhatikan di sini. Jadi mohon simak video ini sampai habis. Yang pertama, kita bisa melunasi pinjaman tanpa perlu bayar tagihan jika kita dapat pemutihan pinjaman online. Nah, ini terjadi dan sudah dilakukan banyak sekali pinjaman online. Ini istilahnya kita dilunaskan oleh pihak pinjaman online tersebut. Nah, kenapa kok bisa Bang? Alurnya seperti ini. Yang namanya pinjaman online itu tiap tahun, tiap tutup buku itu akan lapor ke OJK tentang masalah kredit macetnya. Nah, untuk masalah kredit macet ini tidak boleh lebih dari 5% ya teman. Jadi kalau umpamanya kita galbay, itu masuknya kita ke ranah kredit macet ini. Jadi pinjaman online tidak mau kena sanksi dari OJK karena melebihi batas ambang 5% ini. Nah, salah satu pencegahannya adalah dengan melakukan pemutihan pinjaman online. Jadi banyak sekali pinjaman online yang sudah melakukan ini dan terbukti memang kita pinjamannya langsung tiba-tiba lunas ya teman. Ini kemarin dibuktikan dengan Shopee PayLater yang kemarin resmi melakukan ini ya teman. Jadi banyak sekali orang yang pinjam di Shopee PayLater 500.000 ke bawah itu tahu-tahu hutangnya lunas dengan sendirinya. Itu karena kena pemutihan pinjaman online dilakukan oleh Shopee PayLater. Jadi teman-teman tunggu saja, nanti akan kena pemutihan pinjaman online jika pinjaman online tersebut tingkat kredit macetnya lebih dari 5%. Ini biasanya yang kena pinjaman online kecil ya teman, seperti Shopee PayLater, ada kami, EasyCash itu mungkin ada kemungkinan bisa melakukan pemutihan pinjaman online. Jadi teman-teman tunggu saja, tapi ada kriterianya. Biasanya untuk kriteria menerima pemutihan pinjaman online ini harus teman-teman punya pinjaman di bawah 500.000 dan akunnya akun lama ya teman. Jadi akun baru tidak akan dapat yang namanya pemutihan pinjaman online ini, hanya akun lama yang kena ya teman. Untuk akun baru tidak akan mungkin kena dengan nominal pinjaman yang kecil. Kalau nominal pinjaman besar dilunaskan kan nggak mungkin sekali teman. Pinjaman online nggak mungkin melakukan hal bodoh ini, mereka tidak mau ruginya terlalu besar seperti itu ya teman. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, kita bisa melunasi pinjaman tanpa bayar tagihan jika pinjaman online tersebut dinyatakan bangkrut. Dan ini terkait masalah pendanaan di neraca keuangan pinjaman online. Karena kita tahu untuk Januari 2024 sampai detik ini pinjaman online rugi terus-menerus. Ini terjadi karena peraturan OJK yang sudah memangkas bunga dan denda jadi 0,1% ya teman. Ini peraturannya peraturan terbaru Januari 2024. Jadi pinjaman online merugi terus-menerus. Jadi mereka tidak bisa menerapkan bunga dan denda sesuka hati mereka, bisa sampai 0,3% ke atas ya teman. Tapi untuk Januari 2024 sampai sekarang itu harus 0,1%. jadi sangat amat minim sekali untuk keuntungan dari pinjaman online. Nah, maka dari itu mereka mengakali dengan yang namanya hal-hal di lain bunga dan denda. Misalnya tentang administrasi. Nah, ini administrasi juga banyak sekali ya teman. Misalnya kita pinjam 1 juta, ini ada biaya administrasi 100.000. Nah, ini sangat merugikan kita ya teman dan menguntungkan pinjaman online tersebut, terutama pinjaman online yang ingin untung besar. Nah, ini bisa dilakukan dan mungkin akan terus dilakukan teman. Kalau OJK tidak menanggapi ini, kita akan rugi terus, tekor terus karena adanya biaya administrasi ini. Belum yang lain ya teman, ada biaya pencairan. Nah, ini mungkin ada biaya pencairan sekitar 5%. Nah, ini juga merugikan kita karena kita pinjam 1 juta itu nerimanya tidak 1 juta tapi mungkin sekitar 850 atau 900. Dan juga merugikan kita teman. Jadi pinjaman online melakukan ini agar tidak rugi atau bangkrut, tapi tetap saja untuk laporan dari OJK per Januari sampai hari ini pinjaman online terus merugi miliaran per bulannya. Jadi kalau tidak kuat pendanaannya kemungkinan besar akan jadi bangkrut ya teman. Untuk pinjaman online yang ada investasi dari Cina misalnya, dari negara yang lain itu mungkin bisa aman ya teman. Tapi untuk pendanaan dari luar negeri, dari dalam negeri yang masih internal itu biasanya lama-kelamaan akan bangkrut. Seperti Investri, Tanifan itu juga sudah bangkrut teman, karena pendanaannya tidak kuat, sokongan dananya kurang besar. Nah, kita tunggu saja
Teman-teman kalau pinjam di pinjaman online, berharap saja agar pinjaman online tersebut bangkrut dan tidak punya modal lagi, agar teman-teman hutangnya bisa lunas dengan sendirinya. Yang ketiga, untuk yang terakhir atau yang ketiga adalah jika kita bisa lunasi pinjaman tanpa bayar tagihan jika semua pinjaman online dihapus dari Indonesia atau istilahnya diilegalkan. Nah, isu ini berlangsung santer sekali ya teman, karena di negara-negara lain sudah tidak ada yang namanya pinjaman online, semua sudah masuk ke yang namanya kredit card. Jadi kita pinjam itu di kredit card, bukan di pinjaman online. Pinjaman online itu di negara maju sudah tidak ada ya teman. Jadi KTP-nya tidak laku kalau di negara luar. Jadi cuma di Indonesia ini pinjaman online bisa ada, dan ke depan mungkin pemerintah akan melakukan ini ya teman, karena biasanya akan menyesuaikan di luar negeri apa disesuaikan seperti itu, dan kita akan menginjak ke situ ya teman. Jadi pinjaman online ke depan mungkin pikir saya 5 tahun atau 6 tahun akan jadi ilegal semua dan dihapuskan di muka bumi Indonesia ini, dan digantikan dengan yang namanya kartu kredit. Nah, kartu kredit ini sudah mulai ada dan mulai banyak sekali digunakan. Yang dulu-dulu kan digunakan tapi di masyarakat yang kaya saja, tapi sudah sekarang merambah ke menengah ke bawah ya teman, karena banyak sekali orang yang sudah pakai kartu kredit. Ini lebih aman ya teman, karena ada jaminan, ada yang namanya sertifikasi. Kita harus tahu jika kita mengajukan kredit card itu syaratnya juga ribet dan mungkin akan bisa langsung kedeteksi alamat kita. Jadi untuk penagihnya sangat barbar, melebihi pinjaman online, dan ini banyak diterapkan dan sudah banyak yang melakukannya. Jadi saya video singkat dari saya tentang 3 cara lunasi pinjaman tanpa bayar tagihan. Intinya itu cuma dari aplikasinya, tidak dari kita sendiri ya teman. Kalau kita sendiri tetap fokus pada kerjaan kita, tetap mengumpulkan pundi-pundi uang untuk dapat uang yang banyak, dan endingnya bisa melunasi tagihan. Jadi 3 cara lunas pinjaman tadi tetap di pinjaman online permasalahannya, jadi tidak di internal kita. Kalau internal kita tetap harus kita benahi dari dalam. Kalau mindset kita mau galbay ya sudah digalbaykan saja sekarang, tapi untuk ke depan jika kita punya uang berlebih, kita punya kaya, kita sudah ada dana yang besar, kita bisa melunasi tagihan. Jadi mindsetnya seperti itu. Jangan pernah kita galbay dan kita lari dari kenyataan seperti itu, tidak saya sarankan. Jadi buat teman-teman tetap tata mindsetnya, tetap berpikir positif, lakukan hal yang bisa membuat pundi-pundi uang kita bisa bertambah, dan jangan pernah ragu melakukan itu atau apalagi malu ya teman. Tetap positive thinking. Itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, ke depannya lebih baik.